1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Ikhtiar menghadirkan negara di tengah rakyat memang terasa kuat sepanjang tahun pertama pemerintahan. Efeknya nyata di dapur rumah tangga dan di bangku sekolah. Namun tanpa arah investasi produktif yang jelas, manfaat itu bisa cepat menguap. Kita bahas ya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 menunjukkan fokus kuat pada program berbasis manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 930,7 triliun rupiah untuk berbagai program prioritas mulai dari makan bergizi gratis, bantuan langsung tunai, hingga subsidi energi. Namun, program bantuan semacam itu perlu diimbangi dengan perencanaan jangka panjang agar nggak hanya menambal masalah sosial yang menahun. Salah satu eksesnya terlihat dari realisasi penyerapan anggaran yang belum sejalan dengan ambisi tersebut. Buktinya hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja baru mencapai 480,4 triliun rupiah atau 51,8% dari pagu anggaran. Realisasi terbesar berasal dari program bantuan pangan non-tunai sebesar 35,9 triliun rupiah atau 70% dari pagu 51,2 triliun rupiah. Disusul bantuan iuran peserta penerima bantuan iuran JKN senilai 34,7 triliun rupiah atau 75% dari 46,5 triliun rupiah. Program Keluarga Harapan disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total 19,9 triliun rupiah atau 69% dari 28,7 triliun rupiah. Di sektor pendidikan, bantuan program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lainnya mencapai 20,6 triliun rupiah bagi 12,5 juta siswa atau 74% dari pagu 27,7 triliun rupiah. Dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung produktivitas sektor pangan serta energi, pemerintah menyalurkan 52,4 triliun rupiah untuk subsidi non-energi, seperti pupuk dan kredit usaha rakyat baru 50%. Dari 104,5 triliun rupiah. Subsidi dan kompensasi energi mencapai 192,2 triliun rupiah untuk 42,4 juta pelanggan atau 49% dari pagu 394,3 triliun rupiah. Keterlambatan realisasi belanja prioritas menjadi sorotan kalangan dunia usaha. Sebab di tengah ekonomi yang melambat, penyerapan anggaran yang juga lambat berpotensi menahan keinginan ekspansi dan menurunkan keyakinan pelaku bisnis untuk menambah kapasitas produksi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menilai, kebiasaan menumpuk belanja di akhir tahun membuat stimulus pemerintah tidak efektif. Sebagian besar perusahaan sudah menutup tahun anggaran dan menyiapkan rencana bisnis 2026, sehingga tambahan belanja pemerintah tak lagi menetes ke aktivitas produktif. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Setiap tahun lonjakan realisasi anggaran selalu muncul menjelang tutup tahun. Pola tersebut mencerminkan lemahnya disiplin perencanaan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Telisa Aulia Valianti mengingatkan, perlunya pembenahan tata kelola penerimaan dan akselerasi belanja yang menjadi tumpuan untuk menggerakkan roda ekonomi. Jika serapan optimal, aktivitas ekonomi berputar, penerimaan pajak meningkat, dan defisit berkurang. Namun bila lambat, negara bisa terjebak dalam lingkaran candu bantuan, menyembuhkan sesaat tetapi menunda kemandirian yang sejati. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi kembali program-program terkait bantuan sosial. Kita tentu ingin program tersebut bisa bernilai lebih produktif dan berdampak lebih besar bagi Indonesia. Bagaimana menurut sahabat Kompas?